Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Setio Raharjo dengan NIM 17056252535. Saya akan mengedukasi tentang perlindungan data pribadi yang mencakup penjelasan data pribadi, yang kedua jenis-jenis data pribadi, dan yang ketiga itu mengapa data pribadi ini harus dilindungi. Yang keempat, sanksi penyalahgunaan data pribadi, dan yang terakhir, tips kita menjaga data pribadi. Oke, ke penjelasan data pribadi terlebih dahulu. Data pribadi adalah setiap informasi atau keterangan tentang seseorang yang dapat mengidentifikasi individu tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, meliputi data dasar seperti nama, tanggal lahir, dan alamat, hingga data sensitif yaitu sidik jari, data kesehatan, data keuangan, dan biometrik yang perlu dilindungi kerahasiaannya. Ini adalah bagian dari hak asasi manusia dan dilindungi oleh undang-undang seperti Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2002 di Indonesia yang mewajibkan persetujuan pemilik data untuk pengolahan informasi tersebut. Lanjut, jenis-jenis data pribadi. Yang pertama itu ada data pribadi umum dengan nama lengkap, nomor induk kependudukan, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal lahir. Seperti foto, video, data lokasi itu termasuk ke dalam data umum. Data pribadi sensitif membutuhkan perlindungan lebih tinggi. Data kesehatan, genetik, biometrik seperti sidik jari dan DNA. Data yang mengungkapkan ras, etnis, pandangan politik, keagamaan, ataupun orientasi seksual. Ya, dan yang terakhir itu ada data keuangan seperti nomor rekening. Mengapa data pribadi harus dilindungi? Data pribadi harus dilindungi untuk mencegah penyalahgunaan oleh pelaku kejahatan cyber seperti pencurian identitas, penipuan, dan pinjaman online ilegal. Menjaga keamanan finansial dan identitas individu, menjamin privasi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi hukum seperti Undang-Undang PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Karena data ini sangat berharga dan bisa menjadi kunci akses ke akun serta aset digital seseorang. Sanksi penyalahgunaan data pribadi di Indonesia diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi atau yang bisa kita sebut Undang-Undang PDP, yang mengancam pelaku dengan sanksi pidana penjara dan denda besar mulai dari penjara 2-6 tahun dan denda miliaran rupiah untuk pengungkapan data tanpa hak atau membuat data palsu, hingga sanksi yang lebih berat tergantung tingkat kerugian yang ditimbulkannya. Misalnya nih, ada pencurian identitas, bisa dipidana 5 tahun penjara dan denda yang cukup fantastis hingga mencapai 5 miliar rupiah, serta penerapan Undang-Undang ITE untuk kasus tertentu seperti penyalahgunaan identitas untuk pinjol atau pinjaman online, biasanya untuk berjudi-judi lah, itu pinjaman online. Yang terakhir ini adalah tips untuk melindungi data pribadi. Ini sangat penting. Ada 10 cara melindungi data pribadi supaya tetap aman. Untuk melindungi data pribadi, gunakan kata sandi kuat dan 2FA. Jangan berlebihan memposting di media sosial. Hati-hati jika ada wifi publik nih, jangan asal aja main-main masuk wifi publik, itu bisa dicuri data pribadinya. Dan waspada phishing atau link lampiran mencurigakan, itu bisa buat HP nge-lag. Nah, di situ HP kalian nanti akan kayak diambil data pribadinya. Terus selalu perbarui sistem tuh wajib, karena emang setiap bulan atau tahun lah pasti ada perbaruan. Dan batasi izin aplikasi,
Intinya jaga jejak digital deh seminimal mungkin, dan tingkatkan kewaspadaan di dunia maya karena dunia maya itu kejam. Sekian edukasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.